Kok berisik banget? Di tengah jalan apakah sedang menjalankan tugas memarkir kendaraan? Itu bagaimana? Oke. Elin, kamu muslimah ya? Ya. Oke. Gimana? Sudah menyimak dari tadi? Sudah. Atau jangan-jangan kamu sudah mengakui bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Itu menurut definisi Bang Edis ya. Kalau orang yang menuruti mentunduk, patuh. Itu bukan definisi saya, itu definisi Al-Qur'an. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menuhankan Muhammad. Oke. Gini. Menurut Al-Qur'an. Contohnya saya menentang poligami loh Mas Edis. Waduh. Berarti kamu tidak mau taat dan patuh kepada Muhammad ya? Ya? Enggak. Waduh, mantap nih teman-teman ya. Oke, Elin, kenapa kamu tidak mau taat dan patuh sama Muhammad? Apa? Kenapa kamu tidak mau patuh dan taat sama Muhammad? Tidak semuanya yang saya patuhi. Tidak semua perilaku atau apa yang saya patuhi. Cuma saya artinya ada yang kamu lawan dari Muhammad ya? Saya menentang poligami. Tentang poligami. Menurut kamu ajaran Muhammad tuh tentang poligami nggak benar gitu ya? Benar, ada di Al-Quran itu Iya, perintah. tapi menurut kamu itu tidak baik. Menurut kamu tidak baik gitu ya? Bukan tidak baik, itu malah bagus bagi yang mampu. Ini saya jadi mumet nih kepala saya nih. Tadi dia bilang menentang, sekarang. Itu Jadi gimana nih Elin? Saya pribadi, Mas Edis. Oke. Kak Elin pribadi mengatakan bahwa tidak mau mentaati Muhammad dalam urusan poligami. Ya. Karena apa? Karena saya tidak mau. Karena tidak mau menjalankan itu. Tidak mau menjalankan itu. Ada banyak wanita-wanita yang tidak mau menjalankan itu. Saya juga pernah kemarin bikin podcast singkat. Di dalam podcast singkat saya ini, saya ngobrol dengan seorang muslimah juga. Ini ya, ini kan tunjukkan saya ya. Jangan khawatir, Anda tidak seorang diri, ya. Ada juga seorang muslimah yang persis punya pandangan sama seperti Anda nih ya. Ini podcast saya dengan dia, nih. Gak ada agama satupun yang nggak ngajarin sesuatu kebaikan. Kalau mengajari punya istri banyak baik nggak? Sebenarnya itu kan ada di zaman Nabi ya, soal poligami ini. Cuma kalau untuk sekarang kayaknya enggak deh. Aku tanya. Berarti kak dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak. Aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Ini pandangan baru nih. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz? Kalau saya, Mas Edis, saya bukan menentang. Tadi katanya menentang, gimana? Bukan menentang, cuma saya tidak melakukan. Artinya Anda tidak mau diterapkan ajaran agama Islam itu kepadamu ya? Bukan tidak mau diterapkan, kalau yang lain silahkan. Tapi kalau saya pribadimu sendiri itu tidak mau ya? Pribadi saya sendiri gitu. Tapi di dalam ayat, di dalam Al-Quran, laki-laki muslim itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Boleh. Ya kenapa Anda menentang ajaran Allah? Saya tidak menentang, saya membenarkan, cuman saya tidak sanggup gitu loh. Iya, artinya Anda menentang. Gini, misalnya kamu punya suami,
Menurut Al-Quran, suami-suami yang Islam itu bebas mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Betul. Ya, Oke, betul. ketika suamimu hendak melaksanakan firman Allah itu, apakah Anda tidak senang dia sedang melaksanakan syariat Allah? Durhaka Anda kepada suami. Loh, ada hadisnya. Nanti kalau istri mau dipoligami masuk surga. Loh, biar mulus akal, biar apa namanya? Rencana suami pengen nambah istri biar lancar. Jadi harus ada hadis. Istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Betul? Good Ya, man. bagi yang mau menjalankan, Mas Edis. Bagi yang mau menjalankan. Oke, apakah kamu tidak mau pintu surga terbuka lebar? Masih banyak jalan surga selain poligami. Duh, gimana ini orang ini? Elin, sekarang itu masalahnya adalah kamu tidak mengerti isi Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa suami-suami ya muslimah ya, muslim maksudnya, itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Memang ada ayatnya. Iya, ada ayatnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Bahkan tidak perlu izin istri pertama, istri kedua, nggak perlu. Betul. Iya, ada ijab, ada qabul, ada saksi, sah. Tahu nggak Wali Puncak juga. Bogor? Tahu? Ada filmnya itu, Kawin Kontrak. Pernah nonton film Kawin Kontrak? Selain apa? Selain ijab kabul, harus ada wali nikah juga. Iya nih, coba nih kita putarkan ya. Nih, kita putarkan videonya. Nih. Kalau orang kawin kontrak tuh kira-kira ada wali nikahnya nggak ya? Baik, sebentar. Kita anukan ya, kita ini kan ya. Nggak sah itu nikahnya. Sebentar ya. Sebentar. Pelan-pelan ya. Apakah kalau menikah itu perlu izin pertama? Perhatikan ya. Nih. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi. Dia Sebentar Nian ya. poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Nah. Jadi menurut hukum Islam sah. Nih. Salam kenal Ustaz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Bagusin dulu kerahnya. Bagusin. Pertanyaan bagus ini, yuk. Silakan. Batuk dulu dia, batuk dulu. Nah. Ibu, Bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengamuk orang. Mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau kompilasi hukum Islam Indonesia? Semua kenal. Ini ya, ini jawabannya kalian lihat ini ya. Perlukah izin nih? Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sih. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu Bang?
izinkan abang nikah lagi. Nah, makanya kalau mau masuk surga secepat kilat, izinkan suami nikah lagi. Biar cepat masuk surga. Makanya sangat kuat dugaan hadis-hadis itu akal-akalan para suami. Hadis-hadis itu akalan para lelaki. Wah, tidak percaya. Mana ada perempuan nulis hadis? Coba perempuan ikut nulis hadis, pasti nggak masuk tuh hadis. Gimana, Elin? Apanya yang gimana? Apakah kamu setuju bahwa hadis-hadis itu salah satu tujuannya adalah dibuat untuk menjajah wanita? Untuk laki-laki, bagaimana laki-laki itu mengontrol wanita? Enggak juga sih. Enggak juga. Berarti dia nggak nangkep yang kita omongin. Enggak, saya itu bukannya nggak membenarkan hadis kan. Terus? Ya memang dibolehkan berpoligami itu. Saya tidak apa? Iya, tapi kenapa kamu tidak mau? Karena menurutku itu berat, harus jaga hati dan perasaan gitu loh. Iya, berarti Dan juga- berarti dan- dalam hati dan kecilmu juga, menentang ajaran Allah, betul? Bukan menentang. Ini Soalnya kan gimana? Sakit kepala saya. Mas Bukan Edi, bukan menentang. itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Dikatakan di sini boleh mencari istri-istri dengan harta yang dimiliki, tapi kamu tidak mau, melarangnya bahkan. Kalau suamimu pengen nambah istri, apakah kamu akan melarangnya? Tidak melarang. Tadi katanya melarang. Oke lah Elin, saya sakit kepala nanti ngomong sama kamu. Saya tidak melarang. Terus gimana? Saya tidak melarang. Terus? Tapi saya tidak mau. Saya Iya, milih artinya cerai, kamu Sis. artinya tidak mau kalau ajaran Allah itu diterapkan, betul? Ya mau aja bagi yang lain. Bukan bagimu loh, bagimu Elin, bagimu. Kamu mau nggak ajaran Allah itu diterapkan? Mau. Mau. cuma- Oke, berarti kalau suamimu harus mencari istri-istri dengan duit yang dimiliki, kamu izinkan? Kalau itu bukan kewajiban, tunggu. Oke lah Elin, mungkin Hukum saya dasar agak hukumnya sedikit dulu. berat ini. Nampaknya kita tidak di dalam satu frekuensi yang sama ini. Jadi ya, kepala saya udah agak sedikit. Kecuali ada ayatnya. Kebetulan jatah bodrek sama Panadol agak udah habis. Kecuali ada ayatnya Mas Edis. Oh, Kecuali ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Kecuali ada ayatnya seperti perintah puasa. Baik, saya tunjukkan atas kamu ayatnya ya. berpuasa. Saya tunjukkan Kalau ayat-ayatnya. berpoligami tidak ada diwajibkan atas kamu berpoligami, gitu nggak ada. Oke, Mas. sekarang saya tanya, boleh nggak Cuman itu suami? dibolehkan saja. Oke, baik, dibolehkan. Baik ya, nih. Bentar ya, kita tunjukkan surat An-Nisa. Bentar. Kalau An-Nisa. dibolehkan saja, kalau menentang itu berarti tidak berdosa, Mas Edis. Menentang tidak berdosa, tapi katanya aduh ini gimana sih ini Oke lah, saya tadinya mau serius sama kamu, cuman kamunya agak sedikit muter-muter, Elin. Kita lanjut besok lagi ya. Nanti kalau udah kamu pelajari baru naik lagi ke sini, oke? Nah, sudah macet dia. Nampaknya dia sudah matikan sinyal. Dia macet loh, teman-teman. Nanti dia terpental sendiri nih. Ini bukan saya yang bikin-bikin, nanti disangkain saya yang nurunin. Nah kan turun sendiri kan. Tuh. Ini berat ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada saudari Alfi. Oke, Alfi 01. Ini banyak wanita-wanita muslim yang datang hari ini. Nampaknya makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih ya Alfi ya.
Ya, saudari Alfi 01, apakah Anda seorang muslimah? Halo Alfi. Halo. Pria. Profil wanita ternyata pria. Orang cadaran ternyata pria. Oke, silakan Alfi, nyalakan kamera. Alfi. Saudara Alfi. Jangan ngambek bang, jangan ngambek. Kalau grogi boleh didampingi ustadz. Kalau misalnya sudah malu dilihat orang, Anda sebagai muslim boleh ganti yang lain. Silakan. Gimana ini caranya ini? Oke, saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Boleh. Sudah di layar Anda, silakan di-oke-kan atau iakan atau terima. Di mana? Belum nyampe. Di layar bang, di layar. Kan lihat di layar Anda itu ada undangan dari saya untuk menyalakan kamera. Nggak ada. Oke, selain Anda bohong, wajah perempuan, Anda jadi laki-laki. Anda bohong juga, di layar Anda tidak ada tulisan. Tapi saya maklum, memang Anda sedang melaksanakan ajaran Muhammad. Di dalam ajaran Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Ya kan? Oke, baik. Tidur di bawah dulu. Kita undang muslim yang lain, silakan. Berat mereka ini teman-teman ya. Teman-teman begini ya, di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal, dan itu Muhammad yang ngajarin. Ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, coba datang ke Mabes Polri dulu. Nah, kata orang ini, orang Islam diajarin sama Muhammad boleh bohong, berdusta dalam 3 hal. Boleh gimana? Yuk silakan. Kita kasih naik, ada Ari Sayang Muna. Oke. Ari Sayang Muna. Ya sudah semakin malam teman-teman, mungkin sudah banyak yang tidur ya. Sudah banyak yang ngantuk. Ya, Ari Sayang Muna, selamat malam. Ya, malam kembali. Ya, muslim bang. Muslim. Muslim. Silakan bang, nyalakan kamera. Ya. Kamera kamu kak rusak lah nih bang. Kamera rusak. Oke lah. Oke. Nah, gitu kan kelihatan. Coba agak geser sedikit. Geser sedikit. Oke. Jangan setengah-setengah bang, mukanya jangan setengah. Nah, iya silakan bang. Ari Sayang Muna, silakan Ari. Diskusi agama stop menuankan Muhammad. Ya kan? Ya. Agama apa yang Muhammad bang? Kamu, agamamu Islam. Gimana? Cocok tuh. Gimana? Nggak cocok abang itu. Nggak cocok. Ada Al-Quran di situ? Hah? Ada Al-Quran nggak di situ? Gimana? Al-Quran ada? Kalau soal agama aku emang kurang paham. Ya pantesan aja Anda bilang Islam tidak menuhankan Muhammad. Yang bilang Islam tidak menuhankan Muhammad adalah orang yang tidak paham agama Islam, dan orang itu adalah Anda. Betul? Mana aja bang tanya, kalau sama orang Islam. Iya, Masih sama Allah orang awam. Kalau orang yang mengerti ajaran agama Islam, dia mengakui itu. Oh bang, kalau abang yang bilang ini, abang kan aku agama Islam. Udah. Jadi kalau itu bang, itu adalah nabi kami, bukannya Tuhan. Oke, kalau ada Muslim yang mengakui, orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya gimana? Itu kan yang sesat bang. Sesat. Berarti orang yang mengerti ajaran agama Islam itu justru dia sesat. Bang, dengar lu bang ya.
Tadi Anda kan bilang ada- Anda tidak punya ilmu tentang agama Islam. Sekarang Anda malah bilang orang yang ngerti agama Islam sesat. Ini gimana? di situ dia bilang kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman itu aja. Artinya ada tuh bang. Apa menuhankan itu? Allah. Tiada Ya. Tuhan selain Allah. Kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan, Allah. betul? Nah, Muhammad itu ada utusan Allah bang. Ya, kamu jadikan Allah itu sebagai Tuhan, betul? Iya. Apa Muhammad maksudnya? itu- Apa maksudnya dia dijadikan Tuhan tuh maksudnya gimana? Ya maksudnya itu ya. Awak sembahlah dia. Apa permintaannya di Al-Quran itu ada lengkap semuanya. Tapi kalau Disembah. abang situ stop kan, Disembah itu Muhammad. gimana maksudnya? aku tanya sama abang, agama apa yang menuankan Muhammad? Udah dibilang agama yang Islam kutanya. kok gimana sih? Mana pula agama Islam pula? Apa? Abang ngarang-ngarang nih berita ini. Anda ngerti Mana agama ada Islam? Hah? Anda mengerti agama Islam? Mengerti. Saya mengerti lah, tapi nggak banyak. Tadi Anda bilang nggak ngerti. Nggak ngerti. Kan aku bilang bang, aku nih nggak ngerti, tapi Nggak paham ngerti sedikit. tapi ngerti. Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang nggak ngerti. Memang ada saklarnya memang mereka ini. Oke udah, saya undang dulu yang ngerti agama Islam. Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang nggak ngerti. Aduh, pusing pala saya teman-teman ya. Ini gimana sih teman-teman ya? Oke, Haki Rido Lubis. Waduh, mana tadi nih? Haki Rido Lubis. Oh, tidak keluar. Kita kasih link Aldeva. Oke, Aldeva. Iya, selamat malam Aldeva. Selamat malam kembali Edis. Ya, Nyambung Muslim. kembali Edis. Tadi sinyalnya mati. Ya, silakan nyalakan kamera Aldeva. Kirim dari situ Bang Edis. Apa? Dikirim dari situ. Nanti kami ini Ya, silakan. Tuh sudah saya kirimkan undangan. Nah, ini yang tadi nih yang maskeran. Iya. Iya, gimana Aldeva? Tadi sampai mana kita tadi? Apa saya yang harus nanya? Apa Bang Edis yang harus tanya saya? Ini selain kamu pakai masker, wajahmu juga sudah separuh. Kamu juga ngomong udah begini-begini nih. Kalau udah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah aja dah. Udah malu jadi orang Islam, ngapain di sini? Anda ngomong saja begini-begini nih. Ini apa ini ngomong begini nih apa? Udah malu jadi orang Islam. Oke, kita undang ya Muslim yang ngerti agama Islam. Kita kasih negara Saiful. Ya, saudara Saiful, apakah Anda seorang Muslim? Iya kak. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang Saiful. Oke. Ya, Bang Saiful, Anda ngerti tentang ajaran agama Islam? Agak-agak ngerti sih. Agak-agak ngerti. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Bukan. Bukan, pasti itu berasal dari orang yang agak-agak ngerti. Setiap orang yang mengatakan Muhammad bukan Robnya orang Islam, pasti jawabannya agak-agak ngerti. Kalau ngerti, dia jawab iya. Kak boleh nanya kak? Silakan. Tuhannya umat Kristen itu siapa kak? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus itu siapa? Tadi kan sudah saya jawab. Ini ditanya lagi. Oke, sekarang. Tuh, ya jangan dimatikan kamera, Bang. Jangan dimatikan kamera. Salah kak. Oke. Umat Islam mengaku mempertuhan Allah, betul? Iya. Tuhannya orang Islam, umat Islam. Tuhannya orang Islam Allah, betul? Iya, betul. Oke, apa maksudnya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ini saya Kristen ya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan nggak?
Enggak. Enggak. Artinya saya tidak mempertuhan Allah, betul? Iya. Kenapa saya tidak disebut mempertuhan Allah? Karena apa? Karena kakak kan Kristen. Iya, itu kan labelnya. Maksudnya karena perbuatan apa saya disebut tidak mempertuhan Allah? Ya kurang paham nggak? Kurang paham. Makanya saya bilang teman-teman, kalau ngobrol dengan orang Islam yang kurang paham, pasti mereka tidak mengakui Muhammad itu Robnya gitu. Gini bang, saya bantu ya, saya bantu. Saya tidak disebut menjadikan Allah sebagai Tuhan saya karena saya tidak menyerahkan kepatuhan dan ketaklukan, ketundukan saya kepada Allah. Betul atau salah? Betul. Iya. Jadi karena saya tidak taat, tidak patuh sama Allah, tidak melakukan perintah Allah, maka saya tidak dikategorikan sebagai orang yang mempertuhan Allah. Berarti yang dapat dikategorikan mempertuhan adalah orang yang melakukan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan terhadap sesuatu tersebut. Betul? Betul. Nah, kalau orang menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada setan, berarti siapa yang dipertuhan orang tersebut? Setan. Setan. Nah, sebagai muslim, saya mau tanya Anda. Anda menyerahkan kepatuhan, ketaatan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad nggak? Enggak. Enggak. Karena takut nanti disebut mempertuhan Muhammad. Jadi umat muslim tidak patuh dan taat kepada Muhammad. Mengikuti. Jadi tidak patuh dan taat kepada Muhammad. Kalau taatnya kan kepada Tuhan, kepada Allah, Kak. Kepada Muhammad tidak taat. Iya, Kak. Baik, baik. Wajibkah umat muslim taat kepada Muhammad? Kita tunjukkan ayat Qur'annya gimana? Iya, siap. Baik, kita tunjukkan ayat Qur'annya. Bahkan taatnya kepada Muhammad dulu nomor 1. Baik, surat An-Nisa ayat 80 ya, saya bukakan. Saya tampilkan ayatnya di layar ya. Nih. Ya. Baik. Dia sudah tidak mengakui ketaatan kepada Muhammad, teman-teman. Oke. Ini surat An-Nisa ayat 80 bikinan saya atau memang orang Islam punya? Islam. Islam punya. Baik. An-Nisa. Barang siapa? Artinya siapapun. Betul? Iya. Siapa-siapa maksudnya, betul? Iya. Yang mentaati Rasul itu. Rasul di sini siapa? Muhammad. Muhammad. Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Betul? Betul. Jadi barang siapa yang taat sama seorang manusia anaknya Aminah, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Betul. Kenapa Anda bilang tidak taat kepada Muhammad, sedangkan taat kepada dia itu sama saja derajatnya taat kepada Allah? Bukankah kamu termasuk orang-orang nekat yang nyata? Lihat nih, jika Anda taat sama anaknya Aminah, itu sama saja Anda telah taat kepada Allah. Barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nih, jadi kalau Anda taat kepada Muhammad, sejatinya Anda itu taatnya sama Allah. Kalau Muhammad bilang, "Hei Saiful, serahkan istrimu kepadaku," harus kau laksanakan gak? Harus kau laksanakan gak? Iya, Kak. Harus kamu melaksanakan perintah Muhammad. Dia mencontoh itu, Kak. Iya. Nih, saya tunjukkan lagi ayatnya. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Banyak ayatnya, Bang ya. An-Nur ayat ke-24. Saya bacakan.
Oh, bukan An-Nur 24. Sebentar ya. Nih. Nih, kita tampilkan ayatnya. Di dalam Quran surat, sebentar ya, sabar. Nih. Pelan ya Bang ya. An-Nur ayat 51. An-Nur 51. Nih, saya tampilkan lagi. Perhatikan, An-Nur 51 ya. Nih. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum, mengadili di antara mereka adalah ucapan? Apa ucapan dari seorang muslim kalau sudah bertemu dengan Allah dan Muhammad? Sami'na wa to'na. Aduh, abang ini. Abang tidak pernah dengar istilah sami'na wa to'na. Apa arti sami'na wa to'na, Bang? Apa artinya, Kak? Arti sami'na wa to'na adalah kami mendengar dan kami patuh. Itulah jawaban seorang muslim kalau sudah berhadapan dengan Allah dan Muhammad. Mana berani umat muslim itu membantah Allah dan Muhammad kalau dia muslim yang sejati. Kalau muslim-musliman ya Allah suruh sholat, dia pergi ngadu ayam. Nah, itu muslim-musliman. Kalau muslim yang sejati, ketika dia mendengar perintah Allah dan Muhammad, sami'na wa to'na. Harus begitu. Betul? Iya, Kak. Iya. Nah, kembali ke ini kita yang awal tadi. Ya, tadi kan kita membahas ketaatan dan kepatuhan mutlak. Contoh, Bang, kalau gitu kita mempertuhan orang tua dong. Saya kasih contoh. Bang, kalau orang tua Anda menyuruh Anda menjual rumahmu, suruh istrimu jadi gelandangan, kamu laksanakan tidak? Tidak, Kak. Tidak. Artinya, kepatuhan mutlak tidak Anda serahkan kepada orang tua, betul? Iya. Tapi Anda serahkan kepada Allah, betul? Dan kepada Muhammad, jangan lupa. Kalau Allah memerintahkan, Saiful, ceraikan istrimu, Anda laksanakan tidak? Belum tentu, Kak. Nah, kalau ketika Allah memerintahkanmu, hei Saiful, cerahkan istrimu, tidak kau laksanakan, berarti kamu tidak bisa disebut menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Dia cuma jadi temanmu ngobrol. Atau bila bisa jadi dia musuhmu. Iya. Ketika Allah bilang sama kamu, hai Saiful, sholat. Terus Anda bilang, kagak mau. Berarti Allah jadi Tuhanmu nggak di situ? Enggak, kalau tidak, karena Anda tidak mematuhi dia, karena Anda melawan Allah. Makanya tidak disebut Anda sebagai orang yang mempertuhan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Gitu loh Bang. Jadi kita harus paham sih apa mempertuhan itu. Nah, ketika Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan sadari Anda itu mempertuhan Allah dan mempertuhan Muhammad juga. Karena ketika Anda nurutin Allah, nurutin Muhammad, sesungguhnya Anda sedang menuruti Allah. Bahkan Anda tidak bisa mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad. Bisakah seseorang taat sama Allah tanpa taat kepada Muhammad? Tidak bisa. Nggak bisa. Bisakah seseorang mencintai Allah tanpa mencintai Muhammad? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti setelah Anda pelajari Bang, ujung-ujungnya ke situ. Allah itu adalah pengejawantahan dari Muhammad. Itu sebenarnya Bang ajaran Kristen yang kalian ambil. Jadi posisinya begini loh Bang, posisinya begini. Bapa di sorga, itu kan dia tidak kelihatan.
yang digambarkan tak terhampiri. Nah, makanya dia itu, Bapa di sorga itu menurunkan yang namanya firman-Nya, kalamnya. Firman-Nya itu jadi manusia, namanya Yesus. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap firman-Nya yang menjadi manusia? Ya harus dipertuhan, harus dituhankan, harus ditaati. Begitu. Jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya menjadikan Yesus sebagai pengendalinya yang berdaulat di hatinya gitu. Dan Roh Kudus pun demikian juga. Makanya kalau orang Kristen, jadi Kristen itu artinya menjadikan Roh Kudus sebagai yang berdaulat di dalam dirinya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Tuhan itu. Makanya dirinya, hatinya harus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan melakukan perintah-perintahnya itu, gitu. Tapi saya ngomong begini, Anda nyambung nggak Bang? Nyambung nggak Anda? Menangkap nggak? Nangkep. Bang, kalau orang melakukan perintah setan, ngikut dengan setan, kan kita bilang tuh kerasukan setan, betul nggak? Dia bantai satu keluarga, kan banyak tuh kejadian-kejadian begitu kan? Dibantai satu keluarga, itu kan orang yang kerasukan setan, bener nggak? Dia setan itu merasuki dirinya, betul nggak? Nah, ketika dia melakukan perintah-perintah setan itu, maka dia itu sebenarnya telah menjadi abdi setan itu. Pengabdi setan itu melakukan apa yang setan inginkan. Makanya dia penyembah setan. Jadi nyembah setan tuh bukan gini-gini doang di pohon gede, bukan gitu doang. Zaman sekarang banyak pengadu setan duduk di DPR. Banyak. Mereka ngapain? Mereka mencuri uang rakyat, mereka merampok anggaran negara. Uang yang seharusnya ditujukan kepada rakyat, jatah kita, ya, jatah kita harusnya itu dirampok, dimakan sama mereka. Nah itu. Nah ketika dia melakukan kehendak-kehendak setan itu, menurut Bible dia itu adalah hamba dari iblis itu, hamba dosa. Jadi nyembah setan tuh bukan cuma gini-gini doang, bakar menyan doang. Korupsi itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan setan. Gitu. Makanya kita memang Bang, pemahaman agama itu ada tahap dasar, tahap 0, tahap menengah, tahap tinggi. Gitu loh Bang. Orang yang hatinya dikuasai Roh Tuhan, dia melangkah. Kemana dia melangkah? Ketika hatinya dikuasai oleh Tuhan, kemana tangannya diulurkan? Ke tempatnya. Ketika Roh Tuhan ada di hatinya, dia ambil yang haknya dia. Dia ambil yang makanan dia. Dia nggak ngambil makanan orang. Tapi karena hatinya dikuasai setan, dia ambil makanan orang, jatahnya orang dia ambil. Gitu Bang. Jadi makanya apa tujuan Bible itu? Dikatakan bahwa hendaklah supaya kita ini menjadi rumah Tuhan, hati kita ini menjadi baitnya yang kudus, kita ini menjadi rumahnya. Jadi supaya Tuhan itu tinggal di hati kita. Ketika Tuhan tinggal di hati kita, kita melakukan apa yang Dia perintahkan, mengasihi sesama manusia, ya kan? Iya. Betul nggak? Tapi kalau firman-Nya Allah yang menguasai diri Anda, apa bisa Anda mengasihi sesama manusia? Ketika Anda jadi Muslim Bang, ketika Allah berdaulat di dalam hatimu, ya, dan tentu saja Muhammad yang memerintah hidupmu, kalau ketemu dengan orang Wahyudi, ketemu orang Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Bilang salam enggak? Kebalikannya. Jangan mengucapkan salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Bahkan kamu disuruh mendesak mereka, persempit jalan mereka. Itu yang harus Anda lakukan ketika Allah berdaulat di dalam hatimu.
Dibilang saya fitnah, bukan fitnah. Itu ajaran agama Islam. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Pancunglah ini mereka dimanapun kamu jumpai mereka. Makanya bang, 2025 ganti Tuhan. Ganti robmu, ganti Tuhan. Kalau dulu kan 2019 ganti presiden, betul nggak? 2019 ganti presiden. Nah sekarang saya bikin yang lebih cetar membahana. Kan 2019 udah gagal tuh. Ganti presiden gagal. Nah sekarang 2020 ganti Tuhan. Ganti Tuhan gitu. Jawab aja. Gimana? Siap? Bang mau nanya nggak? Ini ya bener apa Kak? Apa Ya itu? nggak apa-apa kan ya? Yang rekaman tadi. Ya, suruh nandar ke sini. Nandarnya suruh ke sini. Meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Itu. Kalian ini kok senangnya mutar-mutar video. Bukan iya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Silakan diputar dulu. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Jawab aja, kamu meyakini Yesus. Apa bener Kak? Sudah, balik lagi kameranya. Mana dah? Balik lagi kameranya. Sudah. Itu siapa? Siapa itu? Bang Edis. Tahu dari mana kalau itu saya? Itu. Nah, kan? Coba buka kacamatanya itu. Diskusi dengan Kacamatanya siapa? coba. Diskusi dengan siapa? Bang Nandar. Nandarnya mana? Coba buka kacamatanya emang. Nah, bukan malah Bang lari kemana-mana. Coba kacamatanya buka dulu Bang. Ya sudah, artinya begini ya. Ketika kalian putus asa, ya, ketika kalian memang sudah tidak bisa lagi membantah saya, memang yang kalian lakukan ini adalah perbuatan-perbuatan yang mencerminkan keputusasaan. Kemarin Yusuf PI dia edit saya gambar Yesus diedit mukanya jadi saya. Kurang gimana lagi, ya kan? Di gambar ada salib begitu kan, diganti mukanya jadi saya. Ini adalah bentuk keputusasaan kaum muslimin wal muslimat. Udah putus asa mereka. Betul? Enggak Bang. Enggak takut kan, enggak. gimana? Gini saja, coba gini. Ketika kamu tidak tahu apa video itu, coba kamu langsung ngomong sama orangnya gitu loh. Jangan Makanya kamu sendiri nggak kan tahu saya itu nanya, video Bang. apa, siapa yang ngomong, konteksnya apa, yang bicara siapa dengan siapa. Berat nih memang musim ini. Coba. Kan cuma nanya Bang, kalau keliru ya maaf kan ya. Nggak keliru. Yang saya pertanyakan, apakah kamu tahu itu siapa? Dan lawan bicaranya siapa? Ini Bang di sini. Dengan siapa? Di sini sama Nandar. Nandar. Lagi bicarain apa? Nanya Tuhannya. Nanya Tuhan. Konteksnya di gimana itu? Cuman segini, Iya, kalau cuman segitu ya makanya jangan sok tahu. Jangan sok tahu begitu. Itu sama saja ketika saya lagi ngobrol dengan Yusuf PI. Yusuf PI, apakah Muhammad itu Rob? Dia bilang iya. Apa arti Rob itu? Tuhan. Yusuf PI mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Belum tahu. Iya, repot. Ini yang sulit nih kayak begini. Oke lah ya.
Jadi saya berharap sebenarnya saya kalau ketemu dengan muslim yang ngerti agama Islam itu saya lebih mudah menyampaikannya. Gitu loh. Tapi Anda ngomong-ngomong Anda mengakui Muhammad itu Rob? Insya Allah. Muhammad itu Rob ya? Bukan Tuhan. Nah, tadi katanya Rob. Rob atau bukan dia? Nabi. Rob atau bukan? Nabi, kalau menurut saya Nabi. Kan ditanya Rob atau bukan, jawabannya Nabi. Gini loh, apakah Muhammad itu Rob? Jawabannya iya atau tidak? Arti dari Rob? Nah itu, jawab singkat aja. Jawab singkat, Muhammad itu Rob atau tidak? Enggak, arti dari Rob apa itu, Pak? Ya itu kayak video tadi tuh. Coba kayak video tadi tuh, Rob atau tidak? Jawab singkat aja. Ayo silakan. Kita kasih ada Dimas Syahputra. Ayo, Dimas Syahputra. Iya, on off ada saklarnya. Ya, Dimas Syahputra, silakan nyalakan kamera. Ya, Dimas Syahputra. Ya, selamat malam. Ya, Muslim Bang. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Mati lampu sini. Mati lampu. Bang, kenapa orang Islam mengikuti ajaran Muhammad boleh berdusta? Siapa yang berdusta? Muhammad membolehkan umat Islam berdusta enggak? Kenapa? Muhammad membolehkan umat Muslim berdusta enggak? Oh, tidak. Tidak. Pantas sama si orang Islam. Oke, dibawa dulu. Dibawa dulu, tidur dulu. Ya, teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya begini. Diskusi kalau sama orang awam itu kita akan menjelaskan dulu dari awal sampai akhirnya. Jadi agak sedikit capek. Makanya yang saya undang tuh ustadz-ustadz yang mengerti ajaran agama Islam. Kalau dia ngerti ajaran agama Islam, dia tidak susah. Ngobrol dengan saya itu nggak susah. Cepat nangkep, cepat dapat kesimpulan. Ya, Rob atau tidak? Dijawab iya atau tidak. Jawab singkat. Seperti itu. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Nih, saya kasih Anda satu contoh ya. Ketika diskusi itu tidak dipahami konteksnya. Nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih kalian contoh yang nyata ketika diskusi tidak dihilang atau tidak diikut sertakan konteksnya atau dihilangkan konteksnya. Perhatikan ya, perhatikan. Saya balik kamera saya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saya ajarkan kalian ya. Nih. Dan ketika genap 8 hari, ia di sini Yesus harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini Yesus ya, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah ini, coba ini Tuhan di sini Yesus bukan? Ya bukan, Abdul. Kata Tuhan di sini itu tidak merujuk kepada dirinya sendiri, kepada Yesus, tetapi merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya ketika Muslim tanya, apakah Yesus itu Tuhan yang ini konteksnya itu begitu. Apakah Yesus ini Tuhan yang ini? Tidak, Abdul. Aduh, berat. Sama seperti Muslim ketika saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Ya. Ya kan?
Apakah Robmu mati? Bingung dia. Rob yang Muhammad, Rob di situ merujuk kemana? Makanya saya terus-menerus sampai saya bosen bilang sama kalian, apa sih pengertian kata Tuhan? Apa pengertian kata Rob? Apa? Ini adalah title, gelar. Gelar itu sama seperti begini. Hari ini saya makan siang dengan presiden. Siapa presiden di situ? Presiden di situ merujuk kepada siapa dulu? Apakah kepada Jokowi atau kepada Joe Biden? Siapa gitu loh. Nah begitu juga ketika kalian ketemu kata Rob itu sedang ditujukan kepada siapa? Kata kurios sedang ditujukan kepada siapa? Aduh. Ya teman-teman ya, memang agak sedikit sulit ya menjelaskan sama orang-orang awam. Oke lah teman-teman ya, ini sudah jam 12:30 malam. Ya mungkin waktunya kita rehat ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman yang ingin tahu mengikuti channel Edis TV yang asli, ini udah 11 juta orang yang suka ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengikuti atau memfollow channel ini. Pastikan teman-teman memfollow akun yang asli ya teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman, kita berapologet ini bukan dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Tetapi kita masih panjang ya, mungkin masih belasan tahun ya. Kita akan berdiskusi atau berapologet seperti ini. Dan kita perlu tempat teman-teman sekalian. Nah, ketika kita perlu tempat, makanya teman-teman sekalian ya, kita menggalang satu pendirian rumah apologet. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet ini di layar yang tertera di atas. Baik teman-teman yang nonton di YouTube juga bisa melihat tulisan yang berjalan, teman-teman juga bisa support di situ. Nah, banyak teman-teman kalau sudah malam begini ya tidur tidak dengar. Makanya saya itu teman-teman agak sedikit males kalau siaran malam, karena bisa jadi bukan mereka yang nonton kita, malah kita yang nonton mereka yang tidur. Oke ya, gitu saja ya teman-teman ya. Ini sudah jam 12:30 malam, apalagi yang bagian Indonesia Tengah, bagian Indonesia Timur itu udah pasti udah tidur semua. Ya teman-teman ya, jadi kita rehat. Kita lanjut lagi besok. Yang ngomong-ngomong takut. Ini saya siaran sudah 4 jam 25 menit. Ampun. Aku bilang takut. Maksudmu saya nggak berhenti. Ini saya sudah 4 jam setengah. Bayangin kalau kamu pergi dari rumah jam 7 pagi, 4 jam setengah kamu kerja berangkat. Kerja itu biasanya berapa? 6 jam, 7 jam. Anda pulang udah dapat gaji. Ya. Anda pikir saya tidak perlu melakukan aktivitas lain? Aduh, nekat yang nyantai. Anda ini. Ya, Anda mau suruh saya siaran berapa jam? Ya. Ini sudah 4,5 jam loh, 4,5 jam. Setengah jam lagi udah dapat gelas itu. Ya kita rehat dulu ya teman-teman ya, capek juga teman-teman. Jangan dikira nggak capek teman-teman ya, nge-host itu capek. Apalagi yang diajak ngobrol orangnya agak-agak sedeng gitu ya. Begitu, oke saya rasa itu saja teman-teman. Kita rehat dulu, selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, shalom. Sampai jumpa kembali, selamat malam.